Baik, apakah saudara sudah bisa melihat tayangan di depan? Bisa, Pak. Udah, Pak. Baik, baik. Kita akan memulai di pertemuan kali ini untuk mereview pekerjaan saudara pada minggu kemarin ya. Selama kurang lebih 6 hari, saudara membuat latihan pertama untuk latihan proyeksi Eropa. Beberapa sudah hampir semuanya saudara mensubmit ya. Nah, hari ini akan kita review, kita akan telusuri dan identifikasi bagian-bagian mana yang sudah benar, sudah baik di antara saudara, dan bagian mana yang belum baik ya atau belum benar ya di antara saudara ya. Nah, yang tayang di depan adalah salah satu tugas di antara saudara. Ya, bila saudara merasa ini pekerjaan saudara, maka sangat pas ya. Apabila ini bukan pekerjaan saudara, ya saudara cermati saja. Barangkali ada hal-hal yang dilakukan di pekerjaan ini juga dilakukan di pekerjaan saudara. Nah, itu baik. Baik, yang tampil di depan, saudara, ada sebuah bangun ya, bangun yang tadinya bangun ruang 3 dimensional, kemudian ditampilkan dalam gambar proyeksi Eropa, tampilannya semacam ini. Yang bagian ini adalah tampak depan, ini adalah tampak kiri, ini adalah tampak atas ya. Jadi kita review pertama secara tampilan ya, tampilan ini sudah benar ya. Tampilan ini sudah benar. Menampilkan tampilan atas, tampilan depan dan tampilan kiri seperti prinsip dalam proyeksi Eropa. Jadi secara prinsip tampilan ini sudah benar. Oke. Nah, kemudian yang kedua dari segi ukuran. Ukurannya apakah sudah benar kira-kira? Sudah ya, sudah tepat ya. 4 cm, 4 cm, 2 cm, 2 cm, 4 cm, 4 cm, 2 cm, 2 cm, 4 cm, 4 cm, 2 cm, 2 cm. Sesuai dengan ketentuan yang ada pada soal. Nah, baik. Kemudian baik, jarak yang diminta dari garis sumbu dengan garis objek. Ini objeknya, ini garis sumbu X, sumbu Y. Ini berapa senti kemarin? 1 cm atau setengah senti? 1 cm. Baik, berarti sudah benar. Oke. Nah, berikutnya kita lihat berikutnya. Setiap tampilan dari tampak depan. Baik, kita lihat dari segi garis. Garisnya lurus, ya. Garisnya lurus. Ya, kalau saudara lihat di sini, garisnya sudah lurus. Dari segi kerapian sudah rapi. Nah, kira-kira tulisannya rapi tidak, saudara? 4 cm, 2 cm, 2 cm. Ya, mungkin ini tulisan terapi ya, tulisan terbaik yang dibuat oleh peserta yang mengerjakan ini. Akan tetapi ini belum sampai pada tulisan yang enak untuk dilihat ya dalam sebuah gambar proyeksi ya. Nah, saudara buat tulisan 4 cm, 2 cm, 2 cm pelan-pelan ya. Pelan-pelan yang rapi serapi mungkin ya, mendekati huruf terketik juga tidak masalah ya. Oke. Nah, itu catatan pertama. Kemudian catatan kedua adalah garis sumbu itu harus bersambung dari satu titik ke titik yang lain. Jadi dari kuadran 1, 2, 3 garis sumbu itu harus saling kait-mengkait ya. Nah, dicontohkan dalam tutorial pertama yang saudara saksikan itu garis sumbu dari tampilan tampak depan ke tampak atas itu nyambung garis sumbunya. Ini juga nyambung ya. Sudah benar nih, ini nyambung. Oke, ini juga nyambung. Ini disambungkan dengan jangka, ini mentok. Jadi lurus sampai menabrak sumbu X. Dilurus sampai menabrak sumbu X. Jadi permulaan jangka itu dari sini, bukan dari sini. Sekali lagi, permulaan jangka tarikan pertama itu dari sini, ya dari sumbu X.
ya, bukan dari objek. Jadi objek ditarik garis lurus sampai mentok ke sumbu X, ya. Kemudian ditarik dari sumbu X ke sumbu yang lain. Atau sebaliknya dari sini juga boleh. Jika Anda menggambar ini dulu, tampak atas dulu, kemudian tampak depan dulu, kemudian gambar tampak atas, ya, kemudian dari sini tarik garis mendatar sampai mentok sumbu Y, loh, ya, kemudian baru dari sini ditarik jangka melingkar, ya, ke sini, oke ya, baru ini tarik garis lurus kemudian, nah, itu ya, ini sudah ada, ini juga sudah ada. Mana yang belum ada kira-kira? Di bagian tengah. Ingat, pastikan semua garis apapun, baik itu garis bantu maupun garis objek yang ada di tampak depan, tampak kiri, dan tampak atas harus saling berhubungan satu sama lain. Ya, nah ini harus ditarik lurus juga ke bawah menggunakan garis bantu. Ya, garis bantu. Dari sini garis bantu mentok lurus. Dari sini juga ditarik garis sumbu. Nah, dari sini ditarik jangka ke sini, mentok sampai di sini, kemudian tarik lurus. Nah, kemudian tarik lurus ke sini. Nah, jadi baik titik yang paling kiri, titik yang sini, tengah, kemudian titik yang paling ujung, semua dijangka. Paham ya? Jadi bukan jangkanya hanya di bagian pertama dan bagian kedua saja, tapi 1, 2, 3. Berdasarkan ini, ada tarikan garis nggak? Ada, berarti dijangka. Ada tarikan garis nggak? Ada, berarti dijangka. Ada tarikan garis nggak? Ada, ke sini. Terus kemudian dijangka. Jadi pastikan semua garis-garis itu berhubungan satu sama lain. Nyambung, tidak ada garis yang tidak nyambung. Ya. Sini, mentok, tarik garis ke sini. Ya, fungsinya apa? Tarikan-tarikan keterkaitan antar garis itu fungsinya untuk menjaga konsistensi ukuran. Ya, bila ukuran bergeser, tidak mungkin ada titik temu. Misalnya, tarikan garis di sini tidak tegak lurus ke bawah. Ini menceng ke kanan sedikit misalnya, ke sini. Kalau ditarik jangka, jatuhnya akan ke sini. Tidak akan ketemu tepat 2 cm. Ya. Jadi, untuk memastikan yang ini benar-benar lurus, tegak lurus ke bawah, ini dijangka, ya. Kemudian ini ke sini. Nah, ya. Pastikan itu. Nah, bila ini berkaitan antar satu garis dengan garis yang lain, ya, antara garis sumbu, antara bidang tampak kiri dan tampak atas ini digabungkan di garis kemudian dijangka, ini sudah bisa dipastikan bahwa ukurannya pasti presisi. Bila tidak presisi, pasti nggak akan ketemu antara garis ini dengan garis jangka. Jadi diharapkan atau dituntut, ya, bukan diharapkan, dituntut semua garis harus nyambung. Ketika semua garis nyambung, pasti ukurannya konsisten. Gitu ya. Jadi ukuran yang tidak konsisten berarti gambar ini kurang tepat. Jadi ini Pak Eko belum bisa nilai nih. Ya, belum bisa nilai. Mengapa? Karena Pak Eko belum bisa menilai keterkaitan antar garis ini konsisten atau tidak. Karena tidak ada garis jangka, ya. Nah, ini Pak Eko harus print, ya. Kemudian ini Pak Eko garis manual, ya kan. Nah, ini ternyata nggak nyambung antara sini dan sini. Berarti di antara salah satu itu pasti ada yang garisnya mencong. Nah, ada yang garisnya tidak tegak lurus. Baik tegak lurus mendatar maupun vertikal. Itu pasti. Bila semua tegak lurus, ukurannya benar-benar presisi, semua garis pasti bertemu. Sekali lagi, bila ukurannya benar-benar presisi, semua garis pasti bertemu. Nah, ya. Jelas di sini ya. Jadi kekurangan yang pertama di sini adalah tidak adanya garis penghubung di yang tengah ini. Ini harus lurus, kemudian ini. Begitu juga yang ini, ya. Walaupun ini garisnya sampai di sini, ya, garis objeknya sampai setengahnya saja, hanya 2 cm saja, ini juga hanya 2 cm, tapi wajib dihubungkan dengan garis bantu. Ya, sekali lagi, wajib dihubungkan dengan garis bantu. Dari sini lurus ke bawah, menyeberang, mentok sampai ke sini. Ya, tidak harus sampai di sini, bablas sampai ke bawah tidak masalah. Wong garis bantu, ya. Garis bantu itu boleh bablas ke kanan, boleh bablas ke kiri. Ya, tidak usah terpaku dengan ukuran kertas. Bablas dari atas ke bawah juga tidak masalah, garis bantu, ya. Nah, ini harus ditarik, dipastikan bahwa ada garis lurus yang mengkaitkan antara yang atas dan yang bawah, dan harus tegak lurus, harus konsisten, gitu ya. Nah, jadi
semua garis bantu dibuat dulu. Ya, semua garis bantu dibuat dulu dengan pensil H. Ya. Kalau sudah semua garis bantu ada, masing-masing kait-mengkait, baru saudara tebalkan garis objek ini dengan pensil HB. Jadi baru tebalkan dengan pensil HB. Jadi garis ini juga ya, dari hubungan antara garis ini dengan garis ini juga belum ada. Nah, ini tambahkan garis ini, seret mendatar dengan garis bantu. Nah, seharusnya objek ini belum ada. Jadi objek tampak kiri itu belum ada. Tapi ini garis ini tegak lurus dulu, bablas sampai sini. Ini juga bablas sampai sini. Ini juga bablas sampai sini. Oke ya. Kemudian garis ini mendapat garis dari sini. Ini bablas sampai sini, mentok. Kalau sudah tarik jangka, tek sampai sini. Kemudian naik ke atas, jebret. Ya. Kemudian jadilah jaring-jaring, ya, kotak-kotak kan, garis bantu kan. Baru Anda tebalkan. Nah, kalau sudah semacam ini, pasti ukurannya konsisten. Ya, kalau garis bantunya bertemu satu dengan yang lain, pasti konsisten. Jadi buat dulu ini dulu ya, garis bantu mentok, satu jadi dulu tidak masalah, satu jadi, ditebali ya dengan garis objek, objeknya jadi, lanjutkan garis bantu ini lurus ke bawah, mentok ke bawah, mentok ke bawah, mendatar, mendatar, tarik jangka, terus kemudian masuk ke kuadran yang ini, kemudian tarik ke atas, tarik ke atas, tarik ke atas, ini tarik ke kiri, tarik ke sini, ke sini, ke sini. Jadilah perpotongan antar garis bantu, kemudian Anda tebalkan dengan garis objek, ini tebalkan dengan garis objek. Nih, ketika ini dilakukan, ukuran pasti benar, ukuran pasti konsisten. Gitu ya. Jadi dua kesalahan, satu tarikan jangka untuk garis bantu ini belum ada. Kedua, tarikan garis-garis bantu yang menghubungkan semua objek dari tampak depan ke kiri belum ada, dari tampak depan ke atas juga belum ada. Seakan-akan berdiri sendiri-sendiri. Seakan-akan ini membuat sendiri, selesai, ini membuat sendiri, selesai, ini membuat sendiri, selesai. Tidak begitu gambar proyeksi Eropa. Tapi harus kait-mengkait. Satu jadi, kemudian ditarik ke bawah dengan garis bantu, dikaitkan dengan sini, tarik ke sini, jadilah di sini. Cukup jelas? Oke, Lutfi, jelas Lutfi? Jelas ya. Baik, kalau sudah, saya lanjut ke contoh kedua. Oke, apakah sudah terlihat contoh kedua? Ya Pak, terlihat Pak. Sudah berganti ya gambarnya ya? Sudah Pak. Ya. Baik. Ini dibuat oleh siapa? Tidak ada identitasnya. Nah, saudara juga harus dikasih identitas di dekat sini. Jadi ketika Anda scan, harus ada identitas nama, NIM, rombel, gitu ya. Dibuat yang rapi di pojok kanan bawah. Ya, jadi ketika di scan, jelas ada namanya. Nah, ini mengantisipasi ketika beberapa di antara saudara mencuri tugas teman yang lain, kemudian sama-sama diupload, gitu ya. Nah, nanti dilanjutkan untuk tugas berikutnya, saudara harus mencantumkan identitas masing-masing yang ikut di scan ya. Nah, kira-kira kekurangan terbesar untuk gambar ini apa, saudara? Kira-kira apa kekurangan terbesar untuk gambar ini? Yang Jangan tampak ukuran mungkin Pak. Tebal tipsnya Pak. Baik. yang tampak kiri itu tidak ada garis putus-putusnya, Pak. Baik, baik ya. Saya tangkap tadi beberapa yang sempat saudara lontarkan. Pertama, kerapian dulu. Apakah rapi? Tidak. Nah, tidak rapi. Saya zoom ya. Saya zoom. Ya. Tampak di sini garis bantu ini ada di ini ya. Ini garis bantu ya. Ya kan? Ini garis bantu. Garis objeknya apakah bertepatan di atas garis bantu? Tidak. Tidak, geser. Ini tidak tepat. Bayangkan Anda diminta untuk membuat jaring-jaring atau pola untuk desain kemasan. Jadi sudah dibuat batas semacam ini. Tapi itu Anda potong ya. Jadi perpotongan di mesin cetaknya, perpotongannya meleset. Kira-kira apakah jadi sempurna benda 3 dimensi itu? Tidak terjadi sempurna ya. Oke ya, jadi garis objek ini harus presisi tepat di atas garis. Jadi contoh karya ini, saudara, kelemahan paling utama adalah kerapian. Ya, kedua presisi garis. Ya. Kerapian ini, saudara, ini ada bekas busa
penghapus. Ini kotor ya. Kelihatan kotor ya. Ya. Nah, garisnya tidak presisi ya, tidak presisi, tidak tepat pada garis bantu. Ya. Ini juga begitu. Tidak tepat pada garis bantu. Oke. Gitu ya. Nah, kemudian konsistensi garis ya. Coba perhatikan garis bantu ini. Di sini tebal, kemudian di sini menipis. Gitu ya. Ini tebal, di sini menipis. Jadi harus konsisten, tebal-tebal semuanya dari awal sampai akhir. Jadi pastikan pensil Anda runcingnya sempurna. Kalau sudah tidak runcing, diruncingkan lagi. Tidak runcing, diruncingkan lagi. Memang butuh kesabaran dan ketelitian untuk gambar proyeksi. Ya, namanya saja gambar teknik. Ya, teknikalnya harus perfect. Ya, tidak ada ukuran benda secara teknikal yang diproduksi massa itu meleset 1 milipun. Ya. Contoh Anda membuat mur dan baut. Kalau meleset 0, sekian mili pun, ya itu tidak akan bisa terpasang. Itu contohnya ya. Anda membuat desain kemasan. Ya prototipenya, kerangka prototipenya, jaring-jaring polanya itu lipatannya tidak presisi. Ya pasti kalau dipasang juga tidak akan tepat. Ya. Banyak desain kemasan itu ukuran 0, sekian mili itu menjadi faktor penentu itu klop dan tidak itu dieksekusi dalam bentuk 3 dimensi. Gitu ya. Begitu juga karya arsitektur. Bayangkan rancangan arsitekturnya menceng, bergeser, ya bangunan itu akan tidak sesuai ya, tidak proporsional. Ini pentingnya ketepatan di dalam perancangan. Ya saudara ya, ini sangat jelas, sangat kelihatan ini ya. Nah, ini juga bergeser, tidak tepat di atas. Oke ya. Ya, ini kebablasan ya, kebablasan garisnya. Ya. Nah, kemudian tidak perlu saudara arsir, saudara. Yang tampak depan tidak perlu saudara arsir. Ya, cukup seperti biasa saja. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ketiga adalah garis putus-putusnya tidak ada. Ya, ingat ya, lihat di soal berikut ini, saudara. Ya. Baik. Ini soalnya kan ada bidang ruang kosong di sini, ada perpotongan di sini ya. Ada istilah ini keju itu, ada keju yang diambil, keju yang dipotong di bagian pojoknya. Kalau kita lihat tampak kiri, ya tampak kiri yang sini, ya tampak kiri. Apakah potongan ini terlihat secara real? Tidak. Tidak. Baik. Tidak. Tapi ada tidak? Ada. Jika ada, tetapi tidak terlihat oleh posisi pandang kita, maka itu di garis putus-putus. Ya, sesuai penjelasan tutorial. Nah, jadi harus detail ya, harus detail dan kondisi harus tetap konsentrasi dalam mengerjakan gambar teknik. Ya, ini baru gambarnya simpel. Nanti latihan-latihan yang akan datang gambarnya itu akan sangat rumit, lebih rumit dan sangat rumit. Nah, jadi kan kalau ini saja sudah mumet, nanti akan tambah mumet, tambah mumet. Nah, gitu kan. Tapi lama-lama akan terbiasa. Nanti lama-lama di pertemuan sekian Anda gambarnya tutup mata sudah pintar. Ya. Sambil gambar sambil merem sudah bisa. jadi hanya butuh latihan. Bagaimana caranya? Latihan. Tidak bisa dengan membaca, tidak bisa dengan menghafal, hanya bisa dengan latihan. Semakin banyak latihan, itu akan semakin cepat ya. Bila ada satu tugas dalam 1 minggu, ya saudara kerjakan itu 3 kali, boleh ya, kerjakan selesai. Garap lagi dengan soal yang sama selesai. Garap lagi dengan soal yang sama selesai. Nanti Anda akan bisa sendiri. Ya, tidak puas dengan soal yang diberikan di pertemuan ini terlalu sederhana. Cari di internet soal-soal yang rumit. Atau Anda membuat soal sendiri bentuk yang rumit, Anda proyeksikan sendiri. Nah, itu caranya berlatih begitu. Jadi saudara tidak harus terbatas pada standar latihan yang diberikan. Anda boleh melakukan pengayaan diri. Ya. Pengayaan maksudnya bila Anda sudah tuntas mengerjakan tugas dan ingin mendapat lebih, Anda mencari soal-soal yang lebih rumit, ya Anda kerjakan dengan cara yang sama. Itu pengayaan. Ya. Tapi kalau Anda ini aja sudah mentok, sudah kembang kempis ceritanya, nafasnya kembang kempis untuk mengerjakan ini, ya sudah. Yang penting sudah benar, itu sudah cukup. Ya.
sebagian besar tugas yang saudara kumpulkan, yang saudara submit itu kesalahannya adalah pada kerapian dan ketepatan garis. Soal bentuk semuanya sudah benar. Tampak depan begini, tampak samping begini, tampak atas begini, sudah benar semua. Ya, semua sudah benar ya. Hanya ketepatan garis yang belum, beberapa lupa dengan garis putus-putus. Memang lupa atau tidak tahu, nah ini kan belum jelas ya. Lupa dan tidak tahu bahwa seharusnya ada, ini tidak jelas ya. Jadi ya saudara, ini untuk review kali ini. Tidak perlu diberi arsip. Adakah ukuran di sini? Tidak ada. Nah, ini review berikutnya ya. Ukuran berapa senti, berapa senti. Nah, kalau perlu saudara, untuk tampil tampak atas, depan, samping, ini buat tulisan yang rapi. Ya. Tulisan yang rapi. Pakai huruf kapital semua yang rapi ya. Konsisten. Jadi kelihatan bukan tulisan freehand yang liar ya. Nah, kemudian juga ada identitas nama. Baik. Cukup jelas ya, saudara ya? Baik. Baik. Jika jelas, saya akan sampaikan latihan berikutnya. Untuk latihan kedua, ya, mengakhiri web meeting kali ini. Nah, ini adalah sesi latihan yang kedua. Nah, benda ini menyerupai dengan benda yang kemarin. Ini sebenarnya kubistis ya, benda ini kubistis. Ukurannya 6 kali 6 kali 6. 6 kali 6 kali 6. Hanya saja benda ini dipotong ya. Nah, dipotong, bagian ini dipotong diagonal, hilang ya kan. Kemudian sisanya ini dipotong tapi dipotong sebagian. Anda bisa bayangkan ya, benda semacam ini. Nah, anggap aja ini prototipe untuk desain kemasan ya. Yang diberi label depan ini adalah tampak depan. Ini adalah tampak kiri. Dengan demikian pasti nanti ada bagian garis putus-putus. Karena perpotongan ini tidak akan terlihat dari sini. Oke ya. Nah, ini tampak depan, ini tampak atas. Tampak atas tidak ada garis putus-putus. Nah, silakan saudara latihan di sisa waktu hari ini ya. Jadi sekalipun durasinya 1 minggu ya, tidak harus saudara ini selesai terus kemudian main ya. Tidak, ya, ini saya sediakan waktu di sisa jam kuliah sampai dengan pukul 12.50, masih ada 1 jam lebih ya, lebih 1 jam lebih 10 menit saudara untuk bisa menyelesaikan ini tanpa harus menunggu besok dan besok, sehingga langsung bisa segera submit, selesai. Gitu kan? Nah, manfaatkan waktu untuk yang lain-lain nanti. Oke, cukup jelas ya. Ada yang ditanyakan berkaitan dengan ukuran atau tampilan objek yang harus saudara kerjakan? Tidak ada. Bila tidak, silahkan di-capture. Ya, di-capture, kemudian saudara nanti capture-nya juga saya posting di grup ya. Baik, terima kasih. Bila tidak ada yang perlu ditanyakan atau ditanggapi, silahkan saudara melanjutkan dengan berkarya untuk menyelesaikan latihan kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Sehat selalu untuk saudara. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan saudara boleh melanjutkan dan meninggalkan web meeting.